Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih-Nya kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji nama-Nya di minggu 12 setelah Trinitatis ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bapak Ibu, mari. Dengan buku nyanyian BNA kali nomor 18 ayat 1 dan 2. Agustus 2021 diangkat dari Mazmur 34, diawali dari ayat 12 hingga ayat 18. Mazmur 34 diawali dari ayat 12 hingga ayat 18. Kami akan membacakan dari depan, Bapak Ibu mendengarkan atau membaca di dalam hati di Alkitab yang tertera di hadapan Bapak Ibu bersama dengan muda-mudi. Demikian firman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat
dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatannya. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu mudah-mudi yang dikasihi Tuhan, sangat pantas dan seharusnya kita bersyukur pada hari ini karena anugerah Tuhan bisa memberangkatkan kita dari rumah masing-masing ke gereja kita ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemarin sekitar jam 3 saya ditelepon oleh Bintang Pendeta. Pas mau berangkat ke Jambi, saya merasakan sakit tubuh saya, agak lemah. Jadi mohon maaf Paman, saya tidak bisa untuk hadir melaksanakan pelayanan khotbah pada minggu ini. Dari itu Bapak Ibu, tanpa mengurangi ketulusan dan kesucian niat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, izinkan kami menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kita saat ini yang bertemakan orang benar di mata Tuhan atau halak nasitong di adopan di debata. Bapak Ibu mudah-mudi yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melangkah dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan itu tadi, saya ada teringat suatu ilustrasi kejadian beberapa tahun yang lewat terhadap orang yang KKN. KKN yang dimaksud di sini di dalam ilustrasi ini bukan korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi ilustrasi yang terjadi ini adalah kuliah kerja nyata. Itu jelas berbeda. Kalau KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme dengan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata dilaksanakan oleh para mahasiswa-mahasiswi, yaitu Fakultas Jurusan Hukum. Penugasan dari kampus mereka harus melaksanakan kuliah kerja nyata suatu desa yang ada di tempat mereka, di suatu desa yang terpencil, untuk melaksanakan tugas mereka selaku mahasiswa-mahasiswi yang akan menyusun skripsi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat itu ketepatan kemarau berkepanjangan. Di saat itu begitu sulit mencari air. Maka di dalam terik matahari yang dingin itu keras, mereka dengan berjalan kaki serombongan daripada mahasiswa-mahasiswa ini memohon
bantuan dari masyarakat setempat, Pak, bisa kami minta tolong, minta air minum. Bu, bisa kami minta air minum dari orang ibu, karena kami baru melangkah ke desa ini mau melaksanakan kuliah kerja nyata dari kampus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang ada di kampung itu yang lagi terbuka rumahnya tidak ada yang memberikan. Kenapa? Karena mereka juga begitu sulit, begitu susah mencari air di saat itu. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat itu sekitar kalau tidak salah sekitar tahun-tahun 2016 atau 2017, Jambi juga pernah mengalami kekeringan yang seperti itu terkait dengan air minum. Kira-kira seperti itulah yang terjadi, yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi ini. Begitu sulit untuk mendapatkan air minum, terik matahari yang begitu panjang, maka mereka pun tidak habis pikir. Maka mereka melihat suatu rumah yang sederhana yang lagi terkunci. Mereka juga mengetok, tok. Assalamualaikum. Bisa kami minta air minum, Pak? Kami ada 15 orang rombongan dari kampus mau melaksanakan KKN di desa ini. Datang Bapak ini mengatakan, silakan masuk dulu, Nak. Dan mereka juga dijamin masuk ke rumahnya. Dan di rumah itu mereka dipersilahkan oleh Bapak ini tadi, silahkan duduk. Tetapi maaf, permintaan kamu itu kalau meminta air minum, berhubung begitu sulitnya air, tetapi tunggu dulu sebentar. Duduklah dulu di sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak ini pun pergi ke belakang rumahnya. Dia ambil parang dan dia memanjat kelapa. Dijatuhkanlah kelapa ini sekitar 15 buah, 15 biji. Dan kelapa ini pun dipotong oleh Bapak ini tadi, semuanya dimasukkan satu gelas dan diberikanlah ini terhadap mahasiswa yang 15 orang ini tadi. Ini Nak, karena air begitu sulit, saya sudah panjat kelapa dari belakang dan airnya inilah kalian minum. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Ada 10 orang yang lagi standby di depan rumahnya. Mahasiswa-mahasiswa ini memintakan, tidak ada yang memberikan karena sulitnya air. Tetapi Bapak yang satu ini mempunyai suatu situasi kebenaran. Mereka ini sudah haus dan dia pun pergi memanjat kelapa. Dan dipotong kelapa ini tadi, disuduhkan airnya terhadap mahasiswi ini tadi. Datang seorang di antara mereka yang bernama Jonah. Pak, berapa harga air kelapa yang Bapak kamu kasih itu tadi? Bapak ini menjawab, tidak usah bayar, Nak. Hanya itulah yang bisa saya berikan terhadap kamu pada saat ini. Dengan rasa syukur yang begitu besar, Jonah betul-betul itu merasakan kebanggaan bahwa Tuhan itu maha baik dan maha benar. Sehingga mereka pun pergi ke tempat untuk membuatkan kemah daripada kawan-kawan mereka, mahasiswa-mahasiswa itu tadi. Sebulan kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka pun pindah dari kampung ini. Dan ternyata 5 tahun kemudian anak daripada bapak ini tadi tersandung, terkasus oleh suatu kejadian yang sangat memprihatinkan. Bapak ini tadi mempunyai suatu anak, hanya anak satu-satunya, dan istrinya sudah lama meninggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketepatan Bapak ini pergi ke luar kota dalam rangka urusan adat, tinggalnya anaknya
semata wayang itu di rumah, ada orang yang lagi dikejar-kejar pihak kepolisian yang melaksanakan peredaran barang terlarang. Ya maaf, itu yang dikatakan barang terlarang biasanya itu seperti narkoba. Di dalam pengejaran itu tadi, karena rumah itu lagi terbuka, maka si pengedar barang terlarang itu tadi masuk ke rumah itu dan bersembunyi, dan diletakkanlah di rumah itu suatu bungkusan yang bernilai ratusan juta, itu barang haram tadi. Bisa kita lihat kalau kita pergi ke Polda atau ke Polsek, di situ ada, maaf, itu ada anjing-anjing pelacak. Besoknya si ini pun meninggalkan barang itu tadi dan dia pun kabur dari belakang. Barang itu disimpan di kamar daripada bapak itu tadi. Apa yang terjadi? Orang tua itu tadi belum pulang ke rumahnya, tetapi pihak kepolisian membawa anjing pelacak. Terciumlah bahwa narkoba itu tadi, barang terlarang itu tadi ada di rumah bapak itu tadi. Sehingga karena tidak tahu dari mana asal muasal kedatangan paket itu tadi, anaknya itu pun dibukai. Dan sudah semuanya barang itu tadi kena daripada bekas tangan. Dalam pihak kepolisian dengan petunjuk dan istilahnya itu penciuman daripada anjing pelacak itu tadi, maka langsung dituju ke rumah itu. Maka pihak kepolisian pun langsung membobol anak bapak itu tadi dan dibawa untuk pemeriksaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ternyata proses demi proses terjadi bahwa anak bapak itu menjadi tersangka. Dan sudah disampaikan ke pengadilan karena tidak ada saksi-saksi kunci yang membenarkan pengakuan daripada anak bapak ini tadi bahwa saya tidak tahu menahu dengan paket yang ada di kamar saya, bahwa ada paket narkoba ada di kamar saya. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktu untuk sidang yang sudah diponis akan dipenjara 10 tahun. Datanglah mereka, datang orang itu tadi dengan anaknya yang sudah digiring dari sel, dan ternyata ketua pengadilan di saat itu sudah dipegang oleh Jonah. Dilihat, kenapa bapak itu datang ke sini? Kenapa bapak itu harus menyaksikan persidangan ini? Apa yang terjadi? Langsung tersentuh, teringat dengan segelas air kelapa yang disuguhkan, yang diberikan oleh orang tua itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sudah jarang terjadi kalau penegakan kebenaran. Kalau sudah diponis 10 tahun, itu bagaimanapun situasinya, kalau sudah ada ponis 10 tahun, bagaimanapun kondisinya, lobi-lobi pendekatan paling berkurang setengah. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Jonah mempunyai suatu kebenaran yang dari Tuhan, menyelidiki, mencari tahu bagaimana kebenaran kesaksian daripada anak orang tua itu tadi, yang beretika baik, yang berhati mulia, yang mau membantu orang dengan kemampuannya. Maka dengan penelusuran, pencari data dan fakta yang sebenarnya, dibenarkan bahwa ditemukan kedatangan daripada paket narkoba itu tadi ke kamarnya adalah tanpa sepengetahuan anak daripada bapak itu tadi. Begitu melihat seperti itu, orang tua itu tadi pun menangis meraung-raung, dan Jonah pun bertanya, "Pak, bapak masih ingat saya?" Karena wajah dengan proses 5 tahun yang sudah menjadi ketua di dalam pengadilan itu tadi,
aku sudah berbeda. Sepertinya aku ingat, sepertinya lupa, begitu kata Rasul tadi. Sehingga datang Jona berkata, Bapak orangnya orang yang baik, Bapak orangnya orang yang benar. Tidak usah terlalu takut dengan vonis yang akan terjadi ke anak Bapak yang 10 tahun. Sidang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ diputuskan bahwa anak daripada Bapak Ibu tadi lepas demi kebenaran hukum, lepas dari situasi kasus yang sudah memvonis sampai 10 tahun. Apa hubungannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dengan ilustrasi yang terjadi tadi? Karena dalam tema ibadah kita dikatakan orang benar di mata Tuhan. Ilustrasi itu merupakan suatu pembuka, suatu pengantar bagaimana menyikapi seperti hanya teks yang sudah kita bacakan itu tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang benar itu terus terang bukan pekerjaan yang mudah. Mengerjakan suatu pekerjaan yang benar itu tadi bukan pekerjaan yang gampang. Tetapi bukan berarti hal menjalankan kebenaran tidak bisa kita laksanakan. Di situ dia. Menegakkan kebenaran itu tadi pekerjaan yang sulit. Apalagi di dalam konteks yang dikatakan di dalam khotbah kita pada saat ini adalah orang benar di mata Tuhan. Benar di hadapan oleh manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Haleluya yang dikasihi oleh Tuhan, hal kebenaran itu menjadi suatu pergumulan, suatu pekerjaan yang begitu sulit. Suatu pekerjaan yang betul-betul yang mau dikerjakan orang hanya sepotong-sepotong. Karena risikonya begitu besar. Risikonya begitu besar. Akibatnya begitu benar. Maka dengan firman Tuhan yang kita bacakan itu tadi, termasuk pelaku-pelaku kebenaran di dalam Alkitab banyak. Contoh Abraham selaku nenek orang percaya. Kemudian seorang nama Daud yang benar-benar menjalankan kebenaran. Dengan langkah apa Daud mengerjakan suatu kebenaran itu tadi? Langkah apa yang dia laksanakan menjadi suatu acuan bagi kita, menjadi suatu pembelajaran. Apakah Daud itu tadi hanya mengandalkan pikiran dan hatinya dan ototnya? Firman Tuhan pada saat ini mengatakan tidak. Bahwa Daud melaksanakan kebenaran itu tadi bukan merupakan suatu kebetulan. Daud melaksanakan tadi bukan suatu situasi yang dielus-elus atau dipatu-patu, tetapi kenyataan tadi dengan dasar Daud tetap berjalan di dalam kebenaran, dia mempunyai suatu garis yang digaris bawahi. Langkah dia menjalankan kebenaran adalah takut akan Tuhan. Itulah menjadi suatu kekuatan, keberanian Daud untuk melaksanakan kebenaran itu tadi. Takut akan Tuhan. Sebelum Daud menguatkan Bapak Ibu muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan menjadi raja yang kedua di Israel, pergumulan tidak terlalu gampang. Bahkan siksaan, cobaan begitu luar biasa dihadapi oleh Daud. Begitu pulang dari peperangan, biasa orang Israel menyambut.
bahwa mereka masih bisa pulang hidup. Apa yang dinyanyikan kalau di bahasa di band akapela tuo. Contohnya kaum ibu menyanyikan ribuan yang dikalahkan oleh Saul, tetapi berloksa-loksa yang dikalahkan oleh Daud. Itu dinyanyikan mereka membuatkan suatu, istilahnya itu mensupport, memberikan motivasi terhadap Daud. Ribuan yang dikalahkan oleh Saul, tetapi jutawan yang dikalahkan oleh Daud. Hal itu sebenarnya yang membuat Saul marah, emosi, dan bahkan muncul dia tidak senang melihat si Daud. Maka si Saul merencanakan akan membunuh Daud. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya sekarang yang terjadi seperti istilah di zaman sekarang, gaya hidup orang banyak di zaman sekarang itu gaya hidup SMS. Kalau kira-kira kita gaya hidup SMS, gaya hidup SMS semakin berkembang di zaman sekarang, senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah. Begitulah kira-kira pemikiran daripada Saul dengan rombongannya, karena melihat suatu talenta yang ada dari Tuhan kepada Daud, maka selalu dikejar-kejar, selalu diburu untuk membunuh yang namanya Daud. Kondisi disikapi oleh seorang Daud, maka dia pun lari supaya jangan dibunuh Saul dengan rombongan. Kemana dia mau lari? Karena tentara pasukan-pasukan dari Saul sudah mau menghabisi yang namanya Daud, maka dia pun pergi ke Palestina. Dengan pikirannya, Saul tidak bakal mengejar saya ke Palestina. Karena di saat itu Palestina dengan Israel adalah perang. Merupakan kondisi pelarian yang begitu sulit yang dipikirkan oleh Daud. Masa dia harus pergi ke Palestina supaya jangan bisa dijangkau oleh Saul. Di saat itu Bapak Ibu, dia pun dengan situasi yang begitu sulit, begitu susah untuk melaksanakan yang dia pikirkan di saat itu. Tetapi atas dengan penyertaan Tuhan, dia bisa tetap selamat dan bisa hidup di Palestina. Padahal orang Palestina juga mengetahui siapa itu Daud, bahwa Daud itulah yang membunuh Goliat. Bisa kita bayangkan sekarang, Goliat yang begitu besar dibunuh oleh Daud di saat pertempuran, tetapi harus ke situ Daud bersembunyi. Atas kuasa dan keluarbiasaan daripada kasih sayang Allah Bapa, kekuasaan daripada Tuhan bisa terlindungi. Suatu ketika Bapak Ibu, dia pun bertemu dengan seorang raja di Palestina yang namanya Abimelek. Di tempat persembunyiannya ketemu dengan Abimelek. Bagaimana caranya? Ini merupakan suatu yang tidak bisa terpikirkan, yang tidak bisa disikapi kalau hanya memikirkan dengan pikiran sendiri, karena dia pasti mati. Dia sendiri ada di Palestina ketemu dengan Raja Yehuda. Maka si Daud membuatkan suatu cara, dia seperti orang gila. Orang gila. Begitu bertemu dengan tentara-tentara daripada Raja Abimelek itu tadi dengan pasukannya, dia membuatkan seperti orang tidak waras. Tidak waras, sehingga tidak jadi dibunuh. Ini sudah gila. Si Daud ini sudah gila. Maka Raja Abimelek memerintahkan, usirlah dia dari sini. Diusirlah itu Daud keluar dari kekuasaan yang dipimpin oleh Abimelek.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan proses perjalanan yang singkat itu tadi, kita sudah bisa melihat apakah itu merupakan suatu kehebatan seorang Daud? Apakah itu merupakan suatu kepintaran dari Daud? Apakah itu hanya merupakan suatu tenaga yang datang dari Daud? Jawabnya tidak. Dan dasar itulah Bapak Ibu, di khotbah yang kita bacakan ini tadi, mengajari kita, mengajak kita, dan tetap memberikan arahan kepada kita supaya tetaplah berjalan di dalam kebenaran. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidah. Dengan kondisi yang seperti tadi dikatakan, pesan daripada khotbah kita pada saat ini itu yang mengatakan tadi, jagalah ucapan. Yang kita bacakan ini tadi, jagalah lidah, berarti berbicara supaya tetap sesuai dengan kebenaran. Dulu di saat Alkitab ini ada orang berbicara masih hanya dengan daya ucap atau melalui lidah dan mulut. Makanya dikatakan jagalah lidah. Di saat itu jari-jari belum begitu berfungsi. Tetapi sekarang apa yang terjadi sesuai dengan era globalisasi perdagangan bebas, peningkatan daripada kemajuan teknologi di dunia ini, termasuk di negara kita, sekarang yang berbicara bukan hanya lidah lagi atau mulut. Sudah lebih banyak berbicara jari-jari sekarang Bapak Ibu. Yang dituangkan hasil pembicaraan itu tadi melalui media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, Line, Messenger. Itu pekerjaan daripada jari. Kita berbicara bukan pakai mulut lagi, tetapi membuatkan suatu yang sangat-sangat melanggar sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada orang yang berbicara kalau ketemu dengan kita baik-baik saja, tetapi kita sampai di rumah, kita buka akun kita, sudah kita lihat di situ betul-betul pembicaraan yang pedas, pembicaraan pembohongan dan penipuan sudah terjadi melalui daya ucapnya dia, melalui jari-jarinya. Maka firman Tuhan sekarang ini menekankan kepada kita agar kita menjaga setiap hari-hari kita berbicara dengan seluruh kapasitas yang kita miliki. Tetapi walaupun situasinya dikatakan seperti yang kita bacakan itu tadi, supaya menjaga lidah, bukan berarti hanya melalui pembicaraan kita yang kita jaga supaya tetap pembicaraan kita berjalan dengan kebenaran, tetapi seluruh action ataupun kapasitas yang kita miliki, termasuk mempergunakan jari-jari kita, membuatkan suatu kerusuhan, membuatkan suatu kekecewaan, membuatkan suatu pembohongan ke publik melalui jari-jari kita. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dikatakan yang kedua, berubahlah dengan dari ketidakbenaran dan melaksanakan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Tadi di awalnya sudah kita katakan, mengerjakan yang benar itu merupakan pekerjaan yang begitu sulit. Mungkin kalau kita pun diarahkan saling pandang, sudahkah yang kamu kerjakan itu benar? Saling pandangan. Sudahkah yang kamu kerjakan itu benar? Sudahkah kita pandang diri kita sendiri? Sudahkah yang saya kerjakan itu di dalam hari-hari perjalanan hidup saya benar? Belum. Kenapa?
Karena saya mau melaksanakan kebenaran itu tadi di depan. Yang mau melawan saya sudah langsung berbondong-bondong. Di samping yang mau menyerang saya sudah langsung berkumpul-kumpul. Di sebelah kiri sudah langsung membuatkan suatu siasat untuk menghabisi saya karena saya berjalan jalan benar. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan yang seperti ini, berubahlah dari ketidakbenaran yang sudah ada dan laksanakanlah kebenaran. Yang ketiga, tetaplah melakukan kebaikan. Tetaplah melakukan kebaikan di dalam kebenaran Tuhan. Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kebaikan itulah sesuai dengan kebenaran. Ciri-ciri bahwa kita tetap setia dan betul-betul kita itu tadi mengikuti kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kebenaran itulah yang menjadi suatu pertanda kita bahwa kita tetap pengikut Yesus. Di situ dia Bapak Ibu. Makanya kami tadi sebelum ibadah kita, kami lihat dengan amal syukur panggilan tadi, khotbah sekarang ini begitu pahit. Mensuarakan ini betul-betul kondisi yang begitu berat. Karena yang saya katakan ini pun belum tentu bisa saya laksanakan. Tetapi firman Tuhan ini berkata, sakit pun, susah pun, pedih pun, dicerca pun, dihianati pun, kalau kita berjalan di jalan kebenaran itu tadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang nomor 4, tetaplah lakukan kebenaran tersebut. Lakukan kebaikan di dalam kebenaran, bahwa Tuhan akan tetap berpihak kepada kita. Okelah begitu sakit, okelah begitu sulit, okelah begitu menderita dalam berbagai hal, karena kita berjalan di dalam kebenaran sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam ruang lingkup segala perjalanan hidup, kita lihat bantuan Tuhan terhadap seorang Daud. Orang dengan semangatnya menyanyi, ribuan dikalahkan Saul, tetapi jutawan dikalahkan oleh Daud. Saul juga menjadi dengki terhadap si Daud sehingga meribut. Kuasa Tuhan menyertai Daud, karena Daud juga berjalan di dalam kebenaran. Sudah semuanya mengelilingi dia untuk memburu Daud, tetapi karena Daud tetap berjalan kebenaran, takut akan Allah dan mengikuti perintah Allah. Datang perintah Allah melalui pemikiran dia, silakan buatkan gaya kau seperti orang yang tidak waras. Dan itulah yang dituruti dia karena bisikan Roh Kudus Allah kepada Daud. Ternyata dia pun dilepaskan begitu. Itu bukan hanya kehebatan daripada seorang Daud, tetapi kuasa Allah tetap menyertai dia. Dan itulah yang diajar dan diajarkan kepada kita pada ibadah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Akhir kata, Bapak Ibu muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun sakit, kalaupun pahit, kalaupun menderita, kalaupun terzolimi, kalaupun tersingkirkan, kalau kita berjalan di dalam kebenaran, tidak usah takut. Kita tetap mengingat mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah berjalan di jalan kebenaran. Kita nyanyikan firman-Mu berkati.
Mudah-mudahan yang dikasih. Mari kita buka bacaan kita hari ini, Minggu 12 Pentekostaus, tanggal 20 Agustus 2001, dengan tema orang benar di mata Tuhan, mana hal masih di hadapan Dia. Kita lihat yang pertama, jadwal ibadah Katedral Tempul Pokok Grup gereja dan dinas pertanian masih ditiadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan efek pandemi COVID-19. Status keadaan bisa kita lihat. Selanjutnya penting atau pengumuman. Yang pertama sekali, ibadah minggu sesuai dengan yang ditetapkan dilakukan melalui warta jemaat atau pengumuman di masa normal pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan. Maka saat mengikuti ibadah kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah masuk pukul 11 WIB dilayani oleh pemimpin resor, pimpinan unsur pimpinan majelis sakai kemenangan. Himbauan normal, sebagaimana kita dengarkan dan kita lihat informasi penularan COVID-19 di negara kita di masa normal masih di atas 10.000 orang setiap hari, maka dihimbau kepada seluruh jemaat agar kita semakin taat mengikuti protokol kesehatan setiap harinya, semakin menjaga stamina dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu menambah sedikit, saat ini Jambi sudah masuk ke level 4 untuk tingkat penyebaran virus yang boleh ada saat ini. Dan kita semua mungkin dapat broadcast atau info-info yang teruskan bahwasanya di tanggal 23 sampai 29 kita akan melakukan namanya penyekatan. Jadi yang saya menghimbau kepada kita semua, jangan panik. Jangan panik. Ketika PPKM itu berlaku kepada kota Jambi, maka kita yang utama adalah jangan panik. Lakukanlah hal seperti biasanya. Tetap prokes kita dengan yang ketat. Ketika kita tidak punya keperluan yang penting-penting amat, coba kita stay at home atau berada di rumah saja. Untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 yang saat ini lebih didominasi varian-varian baru. Dan kita juga saat ini mendukunglah namanya program pemerintah untuk namanya vaksinasi massal. Ketika sudah ada informasi kita untuk vaksinasi, lakukanlah itu. Karena ini untuk menghindari terjangkitnya virus itu kepada tubuh kita ketika imun kita lemah, apalagi maaf kata ketika kita punya namanya penyakit bawaan, itu sangat mudah sekali menyebarnya dan bisa berakibat fatal. Jadi mari kita dukung program pemerintah untuk vaksinasi massal. Ketika itu ada kepada kita informasinya, ikutilah senantiasa, jangan takut. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, pelayanan jaga penerangan. Seperti yang telah diwartakan pada Minggu 12 Agustus 2001 bahwa jemaat akan penerangan tetap beribadah di gereja ini dan tetap akan dilayani pimpinan resort atau pendeta, pimpinan atau unsur pimpinan jemaat akan penerangan yang sah. Karena yang beribadah pagi sudah lebih 1 tahun membuat manajemen sendiri dan tidak mau untuk satu manajemen dengan kepengurusan akan penerangan yang masih sah, serta sudah menyepakati hal-hal lain di luar sepengetahuan majelis HKI penerangan. Sesuai data jemaat yang tetap mengikuti atau memakai penerangan lebih kurang 25 kakak yang akan tetap melayani pimpinan resort, pendeta, pimpinan majelis jemaat HKI penerangan. Untuk mengakurkan data jemaat atau database HKI penerangan diimbau agar jemaat yang masih merasa jemaat HKI penerangan agar berkoordinasi dengan pimpinan jemaat atau unsur pimpinan jemaat. Bapak Ibu, kita mau juga tambahkan informasi ini bahwa mungkin kita sudah dengar semua yang kita bahas di nomor 3 ketika kepengurusan HKI yang sah saat ini kembali untuk mendatabase jemaat-jemaat yang masih bertahan di HKI penerangan, kurang lebih 25 kakak. Yang saya maksud sini adalah Bapak Ibu, ketika ada teman-teman kita yang masih ragu, ayo ajak mereka untuk kemari dan berlaku menjadi pelaku keadilan, bukan pelaku ketidakadilan. Saat ini kemarin juga disampaikan oleh pembuku kita dalam tikting atau informasi. Saat ini kita mulai digerogoti namanya politik adu domba. Ketika kita masih berdiri dengan prinsip kita saat ini, HKI penerangan adalah
punya histori dan perjalanan ketika kita mendirikan ini. Bangsa besar adalah bangsa menghargai perjuangan para pahlawannya. Seperti halnya kita di tengah saat ini, histori gereja ini, perjuangan gereja ini, kita semua tahu bagaimana memperjuangkan gereja ini. Tidak mungkin pula kita yang akan ditutup atau ditiadakan sama sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika ada data terbaru dari kita, segera laporkan kepada pimpinan jemaat atau sekretaris jemaat untuk diupdate yang terbaru. Itu yang diinginkan kita saat ini oleh BPH. Yang selanjutnya Amangina, saya boleh bercerita sedikit bagaimana yang terjadi di Amangina. Ketika kita juga mendengarkan informasi supaya tidak kita salah paham dan tidak salah mendengarkan informasi yang sebenarnya Bapak Ibu yang terjadi pada HKI Penerangan saat ini. Pada waktu bulan lalu, bulan 7, kita memang adakan pertemuan di rumah amang guru kita dan dihadiri oleh pendeta Akritus Nagarda, dihadiri pendeta Paradan Pasaribu, dihadiri pendeta Rosalina Semangulang, dihadiri majelis mereka Pak Edward Senpa, dan dihadiri oleh BPH kita semua. Dan kita sudah berikan bagaimana solusi yang terbaik untuk penyatuan gereja kita. Dan solusi itu kami berikan secara gamblang kepada mereka yang notabene renovasi gereja. Kita berikan Bapak Pendeta, Bapak Majelis yang ada di saat itu. Kami sampaikan bahwasanya kalau kami tidak pernah yang namanya untuk tidak mau melakukan penyatuan, tetapi yang kami inginkan adalah ketika kita penyatuan, ada solusi yang kami berikan kepada Bapak yang melalui kesempatan. Jadi kami berikan solusi, Bapak, Ibu, ketika ini terjadi penyatuan, itu gereja kita sudah lebih dulu berdiri. Di situ lebih dulu berdiri HKI Penerangan, dan solusi adalah tanah yang di samping HKI Penerangan, yang di depan HKI Penerangan itu dijual. Mari kita gunakan sama-sama. Mari kita gunakan sama-sama. 1.000 rupiah pun jemaat memberikan itu kepada gereja untuk memberi tanah itu terberkati oleh Tuhan. Amin. Itu yang saya katakan kepada mereka, dan disaksikan oleh mereka semua, dan diketahui oleh mereka semua, dan bahkan ada videonya, ada percakapan kami di situ. Solusinya dari HKI Penerangan adalah kita sama-sama berebut membeli tanah yang ada depan kita. Kalau syarat yang harus ditentukan adalah 1.000 meter persegi yang diinginkan oleh pemerintah, tetapi berjalan waktu, mereka mengatakan nanti saya sampaikan kepada jemaat solusi yang HKI Penerangan berikan. Apa terjadi Bapak Ibu? Datanglah undangan dari pucuk pimpinan preses kita, dan kita melakukan namanya bukan perlawanan, pemberitahuan kepada yang bersangkutan, pucuk pimpinan, bahwa saya pimpinan jemaat HKI Penerangan tidak akan menghadiri rapat tersebut jika penyatuan tersebut memaksakan kehendak harus berada di suatu tempat yang telah ditentukan oleh berbagai pihak. Karena kita sudah komitmen dan kita punya prinsip tetap berdiri di HKI Penerangan, tidak bergeser satu langkah pun. Bapak Ibu, mari kita tanamkan prinsip kepada anak-anak kita. Kita tanamkan konsistensi, integritas kita kepada anak-anak kita, bahwasanya prinsip harus kita perjuangkan, kebenaran harus kita perjuangkan, ketidakadilan harus kita musnahkan. Itu Bapak Ibu yang harus kita perjuangkan. Walaupun notabene yang kita dengar saat ini ada berbagai jemaat kita yang telah pindah, yang telah mendeklarasikan bahwasanya mereka akan pindah ke sana. Silakan, kita jangan mau tergoda, kita jangan mau terpancing untuk hal-hal yang di luar daripada aturan-aturan yang ada di HKI Penerangan. Bahkan bujuk rayu pun sekalian, bahkan fitnah pun, bahkan kabar-kabar buruk pun akan dikabarkan kepada kita semua mengenai ketidakbenaran dan ketidakadilan. Jadi kita harus bijaksana menyikapi Bapak Ibu juga remaja. Kenapa kami bersikeras? Kenapa kami bersikukuh untuk tetap di HKI Penerangan? Karena prinsip kita tadi adalah tegakkan keadilan,
menegakkan kebenaran sesuai dengan tema kita tadi. Benar di mata Tuhan, bahkan banyak cobaan-cobaan, bahkan banyak pergumulan-pergumulan kita hadapi, tapi Tuhan akan tolong kita semua. Amin. Kita tolong, Tuhan tolong semua. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan telah siapkan semua itu kepada kita dan Tuhan izinkan itu semua terjadi. Yakin percayalah, Tuhan izinkan itu semua terjadi. Oleh karena itu kita harus selalu bergandengan tangan. Yang saat ini kurang lebih 25 kakak, mari bergandengan tangan. Sama-sama kita memperjuangkan hati kebenaran ke depan supaya lebih maju, supaya lebih baik. Amin. Jadi itulah Bapak Ibu informasi yang bisa kami tambahkan. Ketika ada nomor HP yang baru nanti boleh sampaikan kepada kami Bapak Ibu supaya diupdate kembali data yang kurang lebih 25 kakak ini. Yang selanjutnya renungan yang keempat adalah renungan harian Siandido Menang Kitab 1 mingguan. Boleh kita bawa Bapak Ibu buku acara ini dan kita baca itu tiap hari ayat hariannya supaya menambah iman dan percaya kita, supaya lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya senantiasa hidup kita diberkati Tuhan. Yang kelima, untuk ulangan mingguan ada tertulis di Roma 11 ayat 36 mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan bulanan mana persembahan hak mingguan ada terus itu kita lihat saldo pas kita sampai dengan tanggal 20 bulan 8 2021 berjumlah 16.948.100 rupiah. Masakan huria pas pembangunan dan tiada henti-hentinya. Kita juga turut senantiasa mendoakan kepada yang memegang uang pakai penerangan saat ini supaya diketuk itu hati oleh Tuhan dan kembali itu ke hati penerangan. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya tertulis di ayat 17:9-10 mengatakan meskipun begitu orang benar tetap pada jalannya dan orang bersih tangannya bertambah-tambah kuat, tetapi kamu sekalian silakan datang kembali, seorang mempunyai hikmat akan kudapati di antara kamu. Pimpinan desa, pimpinan jemaat, pahala doa beserta majelis jemaat akan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memakannya, serta selamat ulang tahun bagi merayakan senyuman lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salut. Mari kita bersatu dalam doa.
surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terima kasih, ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaanmu di tengah-tengah gerejamu. Dan untuk dunia ini, bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan namamu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Agar kita pulang dalam damai Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.